Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil paper dari kelompok kami dengan judul Automatic Sample Region Selection Using Cluster Analysis Based on Length and Intensity on Cortical Bone Segmentation. Oke, pendahuluan terlebih dahulu. Jadi di bagian pendahuluan ini ada 4 poin, yaitu permasalahan umum, solusi umum, permasalahan khusus, dan solusi khusus atau kontribusi yang kami usulkan. Untuk permasalahan umumnya, segmentasi gambar pada jenis gambar low contrast biasanya cukup sulit dilakukan. Gambar medis biasanya merupakan jenis gambar low contrast, di mana perbedaan warna antara objek dan background biasanya tidak cukup terlihat. Sehingga segmentasi pada gambar medis ini biasanya cukup sulit dilakukan karena sifat yang cenderung low contrast tadi. Kemudian untuk solusi umumnya, yaitu dilakukan pengembangan metode segmentasi semi otomatis untuk meningkatkan hasil segmentasi pada gambar medis. Metode segmentasi semi otomatis ini dilakukan dengan menggabungkan metode segmentasi manual dan segmentasi otomatis. Jadi dalam metode ini terdapat bantuan oleh user dalam pemilihan sampel cluster untuk menggambarkan contoh cluster atau region objek dan juga contoh cluster atau region background. Kemudian timbul permasalahan khusus dari metode segmentasi semi otomatis tadi. Metode segmentasi semi otomatis itu sangat bergantung pada kemampuan user. Hasil segmentasi itu bisa kurang baik apabila user yang membantu dalam proses segmentasi bukan merupakan user yang ahli atau expert dan kurang begitu paham mengenai objek yang ingin disegmentasi. Kesalahan user yang karena kurang pahamnya mengenai objek yang ingin disegmentasi ini bisa menyebabkan kesalahan dalam pemilihan contoh region objek maupun region background, sehingga hasil segmentasinya kurang baik. Untuk kontribusi yang kami usulkan yaitu mengusulkan sebuah metode untuk mengotomatisasi pemilihan contoh citra region pada splitted region menggunakan analisis cluster berdasarkan panjang dan intensitas pada proses segmentasi cortical bone. Metode yang diusulkan akan memperkenalkan model pembobotan berdasarkan panjang dan intensitas tertinggi pada pemilihan sampel region citra objek dan pembobotan berdasarkan area terbesar dan intensitas yang terkecil atau terendah pada pemilihan sampel region citra. Untuk metodologinya terdiri dari beberapa tahap. Secara umum terdapat 5 tahap, yaitu region splitting, cluster weight calculation, cluster sample selection, region merging, dan post processing menggunakan lattice connected component. Proses yang awal, tahap pertama, yaitu region splitting ini nanti akan dilakukan menggunakan massive clustering. Jadi dari satu citra nanti akan dipecah menjadi beberapa region atau cluster menggunakan algoritma massive clustering. Kemudian setiap cluster tersebut akan dihitung bobotnya dan diambil contoh clusternya pada 2 jenis, yaitu background dan objek. Selanjutnya setelah diambil contoh cluster objek dan background, akan dilakukan proses region merging menggunakan perhitungan intraclass dan interclass. Jadi nanti akan ada cluster-cluster yang tidak dikategorikan sebagai objek dan background. Nah, ini akan dihitung menggunakan region merging untuk diklasifikasikan sebagai objek maupun background. Tahap terakhir yaitu post processing menggunakan largest connected component. Ini digunakan dengan cara mengambil cluster yang terbesar dan menghapus cluster-cluster kecil yang dianggap sebagai noise. Yang awal yaitu massive clustering. Jadi bisa dilihat di contoh gambar ini, dari satu gambar yang memiliki bagian cortical bone ini akan dipecah atau dibagi menjadi beberapa cluster. Setiap cluster ini akan memiliki properti masing-masing. Di sini contohnya dihitung nilai min atau rata-rata intensitas pixelnya dan juga nilai panjangnya menggunakan major axis length.
Selanjutnya yaitu pembobotan pertama untuk pengambilan contoh klaster objek. Jadi berdasarkan nilai min dan mayor tadi dihitung nilai bobot min dan juga bobot mayor, eksis atau bobot panjangnya. Bobot min terbesar ini dihitung berdasarkan nilai min yang terbesar. Jadi nilai min yang paling terbesar akan diberikan bobot yang paling tinggi. Kemudian turun secara bertahap hingga klaster dengan nilai min paling kecil akan diberikan bobot terkecil. Hal itu juga berlaku untuk bobot panjang atau major axis-nya. Klaster dengan panjang terbesar akan diberikan bobot yang terbesar, kemudian turun bertahap hingga klaster yang dengan panjang terkecil akan diberikan bobot yang paling sedikit. Setelah dihitung bobot tadi, proses selanjutnya yaitu menjumlahkan kedua bobot tadi dan mengambil jumlah bobot yang paling besar sebagai contoh klaster objek. Di sini contohnya contoh klaster objek yang dipilih yaitu klaster 3 dengan nilai bobot 21. Nilai 21 ini merupakan nilai total jumlah bobot yang paling besar. Selanjutnya yaitu pembobotan 2. Pembobotan 2 ini digunakan untuk pemilihan contoh klaster background. Sedikit berbeda dengan contoh klaster objek tadi, di sini menggunakan min yang paling kecil dan juga area yang terbesar. Jadi bobotnya itu min yang paling kecil itu memiliki bobot yang paling besar dan area yang terbesar itu memiliki bobot yang paling besar. Area itu turun bertahap hingga seluruh klaster telah diberikan bobot. Kemudian kedua bobot yang telah dihitung tadi itu dijumlahkan dan diambil klaster dengan nilai bobot 2 yang paling besar. Di sini contohnya yaitu klaster 2. Nah, ini untuk gambar klasternya. Proses selanjutnya yaitu region merging. Jadi setelah tadi contoh klaster objek dan contoh klaster background telah dipilih, terdapat klaster-klaster lain yang belum diklasifikasikan sebagai objek maupun background. Nah, klaster-klaster lain ini akan diklasifikasikan sebagai objek ataupun background menggunakan region merging. Region merging bekerja dengan cara menghitung interclass variance dan juga intraclass variance. Nantinya klaster non-objek maupun non-background ini akan diklasifikasikan sebagai objek maupun background berdasarkan jarak yang minimal. Proses terakhir yaitu post-processing. Post-processing ini digunakan untuk menghapus noise-noise kecil dengan cara mengambil klaster dengan jumlah pixel terbesar. Untuk skenario uji cobanya, dilakukan dengan menggunakan misclassification error atau ME, RAE atau Relative Foreground Area Error, dan menghitung ketepatan pengambilan contoh cluster objek maupun background. Misclassification error dilakukan dengan menghitung rasio pixel objek yang salah diklasifikasikan sebagai background dan juga sebaliknya. RAE atau Relative Foreground Area Error dilakukan dengan menghitung perbedaan luas antara objek di ground truth dan hasil segmentasi. Ini untuk hasil yang telah kami lakukan. Jadi percobaannya itu dilakukan dengan menggunakan 30 ROI atau region of interest dari gambar grayscale 2 dimensi yang memiliki bagian vertical bone. Nah, di sini untuk contoh yang saya tampilkan ada 6 contoh ROI dari 30 yang dilakukan percobaan. Ini untuk contoh mapping pada metode segmentasi semi otomatis. Untuk yang diberi warna merah itu contoh klaster objek dan yang diberi warna biru itu contoh klaster background. Di sini bisa dilihat untuk yang gambar A itu ada 1 contoh klaster objek dan 2 contoh klaster background. Sedangkan gambar F itu terdapat 2 contoh klaster objek dan 3 contoh klaster background. Jadi berbeda-beda tergantung user yang memilihnya. Kemudian untuk hasil segmentasinya, ini hasil segmentasi proposed method, metode yang kami usulkan pada 6 ROI tadi. Kemudian ini untuk hasil segmentasi pada metode lain. Untuk yang di sebelah kiri itu hasil segmentasi pada metode segmentasi semi otomatis dengan marking yang tadi sudah saya tampilkan. Untuk yang kanan ini hasil segmentasi otomatis lainnya.
Di sini menggunakan output thresholding. Ini untuk tabel hasil uji cobanya. Ada 3 yang dihitung, yaitu waktu, ME, RAE pada 3 metode. Nilai ME terbaik itu didapatkan oleh metode usulan dengan nilai 5,31. Kemudian nilai RAE terbaik itu pada metode semi otomatis dengan nilai 8,66. Untuk waktu komputasi itu oleh output thresholding. Untuk kesimpulannya, jadi segmentasi cortical bone menggunakan metode usulan itu menghasilkan hasil segmentasi yang cukup baik. Hasil segmentasi ini tidak kalah dibandingkan metode segmentasi semi otomatis yang mendapatkan bantuan dari pengguna. Namun, metode usulan memiliki kelebihan, yaitu prosesnya dilakukan secara otomatis. Sehingga metode usulan ini bisa digunakan oleh lebih banyak user, meskipun user tersebut bukan user yang expert atau paham mengenai objek yang ingin disegmentasi, dan bisa digunakan pada banyak data dalam waktu yang cukup singkat. Apabila dibandingkan dengan metode segmentasi otomatis lainnya, seperti output thresholding, metode usulan ini bisa menghasilkan hasil segmentasi yang lebih baik. Bisa dilihat dari nilai ME dan RAE tadi yang cukup berbeda. Kemudian pengambilan contoh klaster objek maupun background metode usulan itu sudah cukup baik. Dengan nilai akurasi pada pengambilan contoh klaster objek itu 100%, dan nilai akurasi pada pengambilan contoh klaster background itu 93,3%. Untuk saran pengembangan selanjutnya, ada penelitian ini. Pada paper ini, jumlah fitur yang digunakan itu hanya 3 fitur, yaitu min, panjang, dan juga area atau luas. Nah, ini bisa ditambahkan pembobotan pada fitur lain untuk meningkatkan akurasi dalam pengambilan sampel cluster, baik itu cluster objek maupun background. Kemudian bisa dilakukan optimasi pemilihan jumlah sampel cluster objek dan background yang lebih baik untuk bisa menemukan kombinasi jumlah cluster yang tepat. Mungkin sekian presentasi paper yang telah kami kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.